Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2020, kelas G, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Setelah kemarin kita telah membahas tentang tipe kepemimpinan karismatik dan paternalistik, pada kali ini saya akan membahas tipe kepemimpinan militeristik dan laissez-faire. Pada dasarnya, tipe kepemimpinan itu adalah sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Setiap pemimpin pastinya memiliki gaya dan stylenya sendiri, dan pastinya juga berbeda-beda dengan pemimpin lainnya. Pemimpin itu mempunyai sifat kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadiannya sendiri yang unik dan khas sehingga membedakan dirinya dengan pemimpin lainnya. Langsung saja masuk ke dalam materi. 1. Tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe kepemimpinan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi dan biasanya menyukai banyak hal-hal yang formal. Menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Ciri-ciri tipe kepemimpinan militeristik antara lain: 1. Lebih banyak sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku, dan seringkali kurang bijaksana. Yang kedua, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahannya. Yang ketiga, sangat menyenangi formalitas, upacara ritual, dan tanda-tanda kebesarannya yang berlebihan. Yang keempat, menuntut adanya kedisiplinan yang keras dan kaku dari bawahannya. Yang keenam, tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan dari bawahannya. Yang ketujuh, komunikasi hanya berlangsung searah. Yang kedua, tipe kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire berasal dari bahasa Prancis yang berarti izin bertindak. Laissez-faire adalah tipe atau gaya kepemimpinan yang cenderung pasif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini akan membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan ini memang kurang banyak dikenal jika dibandingkan dengan beberapa gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, ataupun transformasional. Namun bukan berarti tidak banyak yang menganut gaya kepemimpinan ini.
uh, delegative leadership yang menganut gaya delegative leadership, atau bisa disebut juga sebagai laissez-faire. Laissez-faire berasal dari bahasa Prancis yang berhubungan dengan mercantilism dan dipakai dalam bidang ekonomi dan politik. Sebagai sistem ekonomi yang berfungsi dengan baik saat tidak ada intervensi pemerintah, delegative leadership adalah seseorang yang percaya akan kebebasan memilih kepada bawahannya, memberikan bawahannya sendiri sehingga mereka dapat melakukan apa yang mereka mau. Dasar dari style tipe kepemimpinan ini, yang pertama adalah dia sangat yakin bahwa sangat paham dengan pekerjaannya. Dan yang kedua adalah dia mungkin berada dalam lingkungan politik yang dimana dia tidak dapat melakukan apapun karena ketakutan tidak dipilih kembali oleh pendukungnya. Delegative leadership dicirikan dengan jarangnya pemimpin yang memberikan arahan. Keputusan diserahkan kepada bawahannya dan diharapkan anggota dapat menyelesaikannya. Permasalahannya sendiri. MacGyver pada tahun 2004. Pemimpin dengan gaya seperti ini jarang mendapatkan informasi dan sumber daya karena tidak ada komunikasi yang partisipatif dan keterlibatan. Pemimpin workforce berdasarkan penelitian para ahli, gaya kepemimpinan ini mempunyai tingkat produktivitas yang paling rendah. Sebagai contoh gaya kepemimpinan laissez-faire yaitu George Herbert Walker Bush. Herbert Walker Bush adalah seorang politikus Amerika Serikat yang menjabat sebagai presiden ke-41 Amerika Serikat. Presiden pada 41 Amerika Serikat yang menjabat pada tahun 1989 hingga 1993. Herbert Walker juga sebelumnya menjabat sebagai wakil ke-43 Presiden Amerika Serikat pada tahun 1981 hingga 1989. Ia adalah seorang anggota Kongres, duta besar, dan direktur Central Intelligence Amerika Serikat pada masanya. Yang kedua ada John Adam Smith. John Adam Smith adalah seorang filsuf
berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Dia dikenal sebagai Bapak Ekonomi Dunia versi Barat. Karyanya yang terkenal adalah ia membuat sebuah buku pertama, yaitu An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, yang bisa disingkat adalah The Wealth of Nation. Adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa Barat serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme, dan sistem ekonomi ini muncul pada abad ke-18 di Eropa Barat dan pada awal abad ke-19 mulai terkenal di Eropa Barat. Adam Smith percaya bahwa buruh merupakan prioritas tinggi dan perkembangan buruh akan berakibat pada kenaikan yang signifikan pada produksinya. Smith memakai contoh dengan pembuatan jepitan. Tapi jika 10 orang dibagi menjadi 18 langkah, diperkirakan yang diperlukan oleh Adam Smith untuk membuat sebuah jepitan adalah 48.000 jepitan dalam sehari. Smith memberi solusi pada kenaikan upah produksi perdagangan yang dianggap lebih akurat sampai sekarang ini. Smith dengan keras menyerang pembatasan antik oleh pemerintah yang dimana dia pikir batasan tersebut memundurkan ekspansi industri. Faktanya, dia menyerang hampir semua bentuk intervensi pemerintah dalam proses ekonomi, termasuk tarif. Berpendapat bahwa hal tersebut membuat inefisiensi dan harga tinggi pada jangka panjang. Teori ini kemudian dikenal dengan laissez-faire, yang berarti biarkan mereka lakukan. Memengaruhi legislatif pemerintah pada tahun-tahun tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya itu, khususnya selama abad ke-19, adalah bagaimana dia cara melawan pada pemerintahan. Lalu Smith menganjurkan edukasi politik bagi orang-orang dewasa, sistem institusional yang tidak non-laba untuk industri swasta, judisiari dan pasukan berdiri. Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang atau lemah. Keadaan ini menimbulkan situasi yang dimana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya.
Sementara itu, keseluruhan organisasi menjadi tidak efisiensi dalam mencapai sasarannya. Sekian dan terima kasih. Ya.